Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Sinyal Kripto, yaitu channel yang membahas berita-berita populer tentang dunia kripto. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk di-subscribe terlebih dahulu ya, agar tidak ketinggalan info atau berita-berita dari kami. Oke, peringatan, di sini saya bukan penasihat keuangan atau penasihat investasi Anda. Sini saya hanya menyampaikan informasi dan berita-berita terpopuler berkaitan dengan dunia kripto. Oke teman-teman, let's go. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang kondisi market kripto saat ini. Seperti yang telah kita ketahui, situasi atau kondisi market altcoin atau Bitcoin ini sekarang sedang berdarah-darah atau sedang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini tentunya dipengaruhi juga oleh kondisi market Bitcoin ya, yang telah mengalami penurunan. Sudah hampir 1 minggu Bitcoin mengalami penurunan dari ATH-nya ya, dari all time high-nya di 954 jutaan. Pada tanggal 14 April 2021 Bitcoin terus mengalami penurunan, meskipun kadang mantul sedikit turun lagi. Jadi kita ini sudah 7 hari si Bitcoin ini sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ini kan 154 juta, sekarang harga Bitcoin 927 juta, sudah mengalami penurunan hampir 125 jutaan ya. Cukup signifikan juga ini penurunannya. Teman-teman, tentunya ini sangat berpengaruh juga terhadap harga altcoin juga ya. Banyak juga altcoin yang berdarah-darah juga, bahkan menyentuh support. Tapi ada juga beberapa altcoin yang memang mengalami kenaikan, ya sebaliknya gitu, seperti koin Matic. Sini Matic, coba kita lihat di sini Matic malah mengalami kenaikan. Di sini kayaknya si Matic ini ada event ya, ada event sehingga tidak terpengaruhi oleh bundanya ya. Oke, kita coba analisa untuk si Bitcoin ini. Penurunan Bitcoin ini saya dengar informasinya bahwa dipengaruhi oleh si Grayscale ini setelah melakukan penjualan Bitcoinnya ya. Jadi si Grayscale ini menjual aset utamanya, tetapi akan dibelikan ke aset kripto yang harganya masih rendah. Kalau saya lihat dari list aset kripto yang mereka miliki itu BAT ya, koin BAT, kemudian Mana, Gen, XLM itu masih harganya rendah. Informasinya mereka setelah melakukan penjualan Bitcoin akan membeli koin atau token yang harganya masih rendah. Ya, siap-siap aja ya. Nanti akan ada kenaikan atau lonjakan harga altcoin yang dibeli oleh Grayscale tersebut. Di sini posisi Bitcoin telah mencapai harga 810 jutaan ya tadi pagi, yaitu telah menembus 810 juta, hampir menembus support yang kedua. Karena support pertama sudah dia jebol, yaitu di sekitaran 831 jutaan ya. Sini coba gambarkan. Nah, di sini ini support pertama. Ini support di sini ya. Cuman sudah dijebol ya, sudah ke bawah turun ke 810 juta. Mungkin juga sih ini si Bitcoin bisa menembus ke support kedua di sini ya, di angka 800 jutaan. Jika menembus 800 juta, mudah-mudahan mantul kembali ke atas, sehingga nanti si altcoin juga bisa mengalami rebound atau kenaikan harga kembali gitu. Karena tentunya si Bitcoin ini memang sangat berpengaruh terhadap harga altcoin ya, meskipun memang tidak semua juga. Nah, tapi ini apabila ini nanti misalkan ya menyentuh ke support ketiga di angka 790 juta, ya itu berbahaya juga ya, apalagi sampai ke 760 juta, ini sangat berbahaya bagi Bitcoin. Ya tentunya kalau misalkan Bitcoin menyentuh 760 juta, tentunya altcoin juga berdarah-darah lebih parah lagi gitu teman-teman. Nah, kita coba lihat aja 2 hari ke depan apakah
mengalami kenaikan atau apakah mengalami pantulan ke atas atau tidak. Ya mudah-mudahan hari ini atau besok si Bitcoin ini sudah mengalami kenaikan kembali, tidak menyentuh ke support ini ya, 760 juta. Wah, parah banget kalau nyentuh 760 juta ini. Kemungkinan kalau misalkan nyentuh 760 juta ada potensi downtrend juga ke bawah ke sini ya, ke 640 juta. Ini berbahaya kalau sudah menyentuh 640 juta, berarti bisa jadi downtrend gitu ya. Nah, kalau menurut saya sih, saran saya bagi teman-teman yang masih memegang altcoin, mohon untuk di hold aja dulu gitu, jangan dijual, karena saya cek berapa banyak, hampir semua altcoin itu posisinya berada di support ya. Kalau Anda sell saat ini, nanti tiba-tiba mantul ke atas kan rugi juga ya. Kalau posisi saat ini mending di hold aja dulu dan dipantau juga sambil memantau si kondisi Bitcoin pergerakannya ke mana arahnya. Ya mudah-mudahan juga ini ada perusahaan juga yang membeli kembali si Bitcoin ini. Kalau dalam waktu 2 hari atau 3 hari Bitcoin tidak mantul ke 60.000 dolar misalkan ya, itu agak berbahaya juga. Yang mudah-mudahan mantul sedikit misalkan ke angka 900 juta, kemudian sideways di sana, ini bagus untuk pergerakan harga altcoin ya. Tapi harus mantul dulu ke atas ke 900 jutaan kalau dalam rupiah. Ya mungkin itu teman-teman dari saya penjelasan atau analisa Bitcoin. Kalau menurut saya bagi yang megang altcoin, sekali lagi dipertimbangkan kembali apabila Anda ingin menjualnya, karena sebagian besar sudah di posisi support. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Salam to the moon, salam nyangkut.